Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rega Firmansyah. Saya ingin menyelesaikan tugas 1 pengembangan organisasi. Organisasi sektor publik Dinas Pendidikan Kota Bandung. Dinas Pendidikan Kota Bandung merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berperan penting dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan di wilayah Kota Bandung. Organisasi ini bertugas mengatur kebijakan pendidikan, mengawasi pelaksanaan kurikulum, mengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan, serta meningkatkan mutu layanan pendidikan kepada masyarakat. Sebagai institusi yang berhubungan pendidikan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bandung harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di tingkat lokal, nasional maupun global. Perubahan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional maupun global berkaitan dengan aspek teknis dan administratif. Tetapi yang menyangkut aspek budaya, organisasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah yang terus berkembang. Perubahan yang terjadi pada Dinas Kota Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kota Bandung mengalami berbagai perubahan signifikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas layanan pendidikan. Salah satu perubahan utama adalah digitalisasi sistem administrasi pendidikan. Sebelumnya proses pengelolaan data siswa, guru, dan sekolah dilakukan secara manual dan berbasis dokumen fisik yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Dengan adanya digitalisasi, seluruh proses administrasi kini dapat dilakukan secara online menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengelolaan data, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Bandung juga melakukan perubahan dalam hal penerapan kurikulum. Kurikulum yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan zaman yang semakin menuntut kompetensi abad ke-21 seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Penyesuaian kurikulum ini bertujuan agar lulusan sekolah di Kota Bandung dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan sosial yang semakin kompleks. Perubahan lain yang juga signifikan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru. Dinas Pendidikan secara rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi guru agar mereka mampu mengimplementasikan kurikulum baru secara efektif dan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. Alasan dan faktor yang mendorong perubahan. Perubahan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang memaksa organisasi dapat beradaptasi. Salah satu alasan utama adalah pengembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Era digital menuntut setiap organisasi, termasuk sektor publik, untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Jika Dinas Pendidikan tidak mengadopsi teknologi digital, maka akan sulit untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin melek teknologi dan menginginkan layanan yang cepat dan transparan. Selain faktor teknologi, tuntutan masyarakat juga menjadi pendorong kuat perubahan. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya pendidikan berkualitas yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masa depan.
Masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu pendidikan yang nyata. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan harus melakukan perubahan agar dapat memenuhi ekspektasi ini dan mempertahankan kepercayaan publik. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah secara berkala mengeluarkan regulasi baru yang mengatur tata kelola pendidikan, standar kurikulum, serta sistem pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Bandung harus menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendapatkan dukungan anggaran serta sumber daya yang memadai. Selain itu, adanya tekanan dan lembaga pengawasan dan evaluasi pendidikan juga mendorong organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Model diagnosis yang cocok adalah model 7S McKinsey. Untuk memahami secara komprehensif kondisi internal Dinas Pendidikan Kota Bandung dan menentukan strategi perubahan yang tepat, model diagnosis yang paling cocok digunakan adalah model 7S McKinsey. Model ini mengidentifikasi 7 elemen penting yang saling berinteraksi dalam sebuah organisasi, yaitu strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, sumber daya manusianya, dan skill-nya. Dengan menggunakan model ini, Dinas Pendidikan dapat menganalisis bagaimana ketujuh elemen tersebut saling mempengaruhi dan apakah ada ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki. Misalnya dalam konteks digitalisasi administrasi, model 7S membantu melihat apakah struktur organisasi sudah mendukung penggunaan teknologi baru, apakah sistem yang ada mampu mengakomodasi perubahan tersebut, apakah sistem memiliki keterampilan yang memadai untuk mengoperasikan teknologi baru. Selain itu, shared values atau nilai bersama sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memiliki komitmen yang sama terhadap perubahan dan inovasi. Gaya kepemimpinan juga menjadi faktor kunci dan mendorong perubahan agar berjalan lancar dan diterima oleh seluruh staf. Model 7S memberikan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga aspek budaya dan manusia dalam organisasi. Hal ini dapat penting bagi organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan yang memiliki banyak pemangku kepentingan dan harus menjaga keseimbangan antara efisien, operasional, dan pelayanan publik. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok yaitu ada model Lewin. Setelah melakukan diagnosis menggunakan 7S, langkah berikutnya adalah memilih model pengelolaan perubahan yang tepat agar proses transformasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Model pengelolaan perubahan yang paling cocok untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung adalah model Lewin, yang terdiri dari 3 tahap: mencairkan, berubah, dan membukukan kembali. Tahap pertama, mencairkan, merupakan proses membuka kesadaran dan kesiapan organisasi untuk berubah. Dalam konteks Dinas Pendidikan, tahap ini melibatkan komunikasi yang intensif kepada seluruh staf mengenai pentingnya perubahan, alasan dibalik perubahan, dan manfaat yang akan diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan resistensi terhadap perubahan dengan melibatkan semua pihak dalam diskusi dan perencanaan. Tahap kedua, berubah, adalah proses mengimplementasi perubahan itu sendiri, seperti penerapan sistem digital baru, pelatihan guru,
penyesuaian kurikulum. Pada tahap ini, manajemen harus memberikan dukungan penuh, sumber daya yang cukup, serta memonitoring dan evaluasi agar perubahan berjalan sesuai rencana. Keterlibatan aktif pimpinan dan komunikasi yang terbuka sangat penting agar seluruh anggota organisasi merasa didukung dan termotivasi. Tahap terakhir, membekukan kembali, bertujuan untuk mengukuhkan perubahan agar menjadi bagian dari budaya organisasi. Pada tahap ini, prosedur baru, kebiasaan, dan nilai-nilai yang mendukung perubahan harus diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, penghargaan, dan pengawasan. Dengan demikian, perubahan tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi fondasi baru yang memperkuat organisasi ke depan. Model Lewin sangat cocok digunakan karena kesederhanaannya dan fokusnya pada aspek manusiawi dalam perubahan. Organisasi sektor publik seperti Dinas Pendidikan membutuhkan stabilitas dan kepastian, sehingga model ini membantu memastikan perubahan diterima dan berkelanjutan tanpa menimbulkan keguncangan yang berlebihan. Kesimpulan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai organisasi sektor publik telah melakukan berbagai perubahan penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayahnya. Perubahan tersebut dipicu oleh perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, dan kebijakan pemerintah yang terus berubah. Untuk menganalisis kondisi organisasi dan merancang strategi perubahan, untuk model diagnosis 7S MC Kinsey sangat tepat karena perubahan memberikan gambaran menyeluruh tentang elemen-elemen organisasi yang terkait. Selanjutnya, model pengelolaan perubahan Lewin menjadi pilihan terbaik untuk mengelola proses transformasi secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan fokus pada kesiapan, pelaksanaan, dan pengukuhan perubahan, dengan pendekatan ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung dapat terus berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian dari saya untuk tugas 1. Terima kasih.